Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nehzu Official. Semoga teman-teman semua senantiasa mendapatkan lindungan dan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta juga dilancarkan rezekinya. Oke, pada malam hari ini saya akan membawakan cerita tentang pernikahan yang berujung kematian. Seperti apa kisahnya? Seperti apa endingnya? Mari kita tonton videonya. Cerita ini mengisahkan perjalanan cinta Rosie, seorang pemuda sederhana, dan Daisy, gadis ceria dari desa kecil. Hubungan mereka dimulai dari kedekatan yang berlanjut menjadi cinta yang tulus. Bersama keluarga dan sahabat-sahabat mereka, seperti Hasan, Tono, dan Ridwan, pasangan ini merencanakan pernikahan yang diharapkan menjadi awal kebahagiaan mereka. Namun takdir berkata lain. Dalam perjalanan menyampaikan undangan pernikahan, kecelakaan tragis merenggut nyawa mereka berdua. Kehilangan ini meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga dan teman-teman mereka. Hasan, adik Rosie, Sulis dan Warso, orang tua mereka serta sahabat-sahabat dekat, mencoba tegar menghadapi kenyataan pahit ini. Meski telah tiada, cinta Rosie dan Daisy tetap hidup dalam kenangan mereka yang ditinggalkan. Desa kecil itu menyimpan kisah cinta mereka sebagai pengingat tentang ketulusan dan kebahagiaan sederhana. Meski takdir tak selalu berpihak. Kisah ini menggambarkan keindahan cinta sejati, kehilangan yang mendalam, dan bagaimana kenangan bisa menjadi abadi. Rosie, pemuda berkulit sawo matang dengan senyuman khas, tinggal di desa kecil yang dikelilingi sawah hijau membentang. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, membantu ayahnya Pak Warso mencangkul tanah di ladang. Dalam seumur hidupnya, ia adalah seorang pemimpi besar. Rosie, ambilkan air di sumur. Jangan lupa bawakan buat ibumu juga, pinta Pak Warso sambil mengusap peluh. Baiklah Pak, nanti kalau sudah selesai, aku akan membantu di sebelah timur ladang, jawab Rosie sambil mengambil bara. Di sekolah, Rosie tak pernah absen menyapa Daisy, gadis manis berambut panjang yang selalu membawa buku-buku tebal. Daisy dikenal cerdas dan ramah, membuat banyak orang menyukainya. Meski hanya saling menyapa singkat, hati Rosie sering berdebar setiap kali melihat senyuman Daisy. Rosie, itu Daisy lagi baca buku di bawah pohon mangga. Kenapa nggak nyamperin? Goda Ridwan, sahabatnya sejak kecil, sambil tersenyum jahil. Aku hanya teman biasa. Lagian, apa mungkin dia mau ngobrol lama sama aku? Jawab Rosie merendah. Kamu ini terlalu pesimis. Coba ajak dia ngobrol, siapa tahu nyambung, tambah Tono sambil menampar baunya. Hasan, adik Rosie yang masih duduk di bangku sekolah dasar, sering penasaran dengan cerita kakaknya tentang Daisy. Kak Rosie, Daisy itu kayak apa sih? Cantik banget. Ya? Tanya Hasan dengan mata berbinar. Ya, dia baik-baik saja, selalu tersenyum sama semua orang, jawab Rosie sambil tersipu. Malam di desa itu begitu damai, hanya ditemani suara jangkrik dan angin sepoi-sepoi. Di teras rumah sederhana, mereka Rosie sering berbicara dengan Pak Warso. Rosie, kamu sudah besar. Kalau suka sama seseorang sampaikan dengan baik. Jangan takut ditolak. Keberanian itu penting, ujar Pak Warso bijak. Rosie hanya mengangguk pelan. Di dalam hatinya, ia menyimpan keinginan untuk mendekati Daisy, tetapi keraguan masih membayangi. Hari-harinya berjalan sederhana, namun penuh dengan tawa dan semangat. Ridwan selalu menjadi penghibur dengan leluconnya, sementara Tono selalu memberi dukungan penuh. Hasan terus mengganggu dengan pertanyaan-pertanyaan polosnya. Kehidupan Rosie terasa hangat, dikelilingi keluarga yang penuh cinta dan teman-teman yang setia. Besok kamu ada waktu kan Rosie? Tanya Tono sebelum pulang dari ladang. Kenapa memangnya? Kita ke balai desa, lihat acara festival. Siapa yang tahu Daisy juga ke sana. Rosie tersenyum kecil.
Dalam hati ia mulai memikirkan kesempatan untuk lebih dekat dengan gadis yang selama ini hanya bisa ia kagumi dari jauh. Pagi itu, Rosie berdiri di bawah pohon mangga besar di depan rumah Desi, memegang sekuntum bunga mawar yang ia petik dari kebun. Tangannya sedikit gemetar, dan keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Rosie, kamu yakin mau ngomong hari ini?" bisik Tono, yang berdiri beberapa meter di belakangnya sambil mengamati keadaan. "Yakin, tapi jantungku rasanya mau copot," jawab Rosie setengah berbisik. Tak lama kemudian, Desi keluar rumah dengan senyum manisnya, membawa sekeranjang cucian. Ia terlihat kaget melihat Rosie berdiri di sana. "Rosie, ada apa pagi-pagi begini?" tanyanya sambil mendekat. Aku ingin mengatakan sesuatu." Rosie menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Desi, aku suka sama kamu. Sudah lama, sebenarnya. Tapi aku nggak pernah punya keberanian untuk ngomong." Wajah Desi memerah, dan dia tertawa kecil. "Kamu lucu, Rosie. Aku sebenarnya juga sudah lama kamu bilang seperti ini," jawab Desi sambil menunduk malu. "Jadi, kamu mau jadi pacarku?" tanya Rosie dengan suara bergetar. Desi mengangguk sambil tersenyum lebar. "Ya Rosie, aku mau." Kabar itu segera menyebar di antara teman-teman mereka. Hasan, yang mendengar cerita itu dari Ridwan, tak henti-hentinya menggoda kakaknya. "Kak Rosie, sekarang sudah punya pacar ya? Celana saja setiap hari senyumnya kayak orang menang lotre," ucap Hasan sambil tertawa. "Diam kamu, masih kecil. Sudah suka ikut campur urusan orang dewasa," balas Rosie dengan senyum lebar di wajahnya. Di sisi lain, Desi bercerita kepada sahabatnya, Ernie, tentang hubungan mereka. "Aku senang kamu bahagia, Desi," kata Ernie sambil memeluknya. "Rosie itu baik, aku yakin dia bisa jaga kamu." "Iya, dia orangnya perhatian. Saya harap semuanya akan berjalan lancar," jawab Desi sambil tersenyum. Setiap akhir pekan, Rosie dan Desi sering menghabiskan waktu berjalan di pematang sawah. Mereka saling berbagi cerita, mulai dari mimpi Rosie untuk membuka usaha tani sendiri, hingga keinginan Desi menjadi guru. "Kalau nanti kamu jadi guru, aku ingin anak-anak kita belajar di sekolahmu," kata Rosie sambil tertawa kecil. "Anak-anak kita? Kamu ini sudah jauh sekali mikirnya," jawab Desi sambil tersenyum malu. Di rumah, Sulis ibu Desi sering memberikan nasihat kepada putrinya. "Desi, ingat ya, kamu masih muda. Kalau pacaran, jangan lupa batas-batasnya. Jaga nama baik. Keluarga," katanya sambil melipat kain. "Ya Bu, aku ngerti kok," jawab Desi sambil tersenyum. Hari-hari mereka dipenuhi kebahagiaan sederhana. Setiap pertemuan membawa tawa dan cerita baru. Rosie merasa dunianya lebih cerah, dan Desi merasa hidupnya semakin berarti. Matahari bersinar cerah ketika Tono mengetuk pintu rumah Rosie dengan penuh semangat. "Rosie, ayo cepat, kita mau berangkat pagi ini. Jangan kelamaan siap-siap," serunya. "Sebentar Tono, aku lagi cari topi Hasan. Dia nggak mau pergi kalau topinya nggak ketemu," jawab Rosie sambil bergegas-gegas memeriksa kamar. Hasan muncul dari dapur sambil membawa topinya. "Ini kah? Aku lupa tadi aku taruh di dekat bara," katanya polos. Tak lama kemudian Ridwan datang dengan sepeda motor. Kalian lama sekali. Aku pikir kalian gak jadi," canda Ridwan sambil melirik. "Tono, ini Rosie, kebiasaan. Kalau dia lama berarti ada Desi yang mau dia tunggu," goda Tono sambil tertawa keras. Rosie hanya menggeleng sambil tersenyum. "Udah, ayo jalan. Desi pasti sudah nunggu di depan rumahnya." Ketika mereka sampai di rumah Desi, gadis itu sudah berdiri di teras sambil membawa tas kecil. Rambutnya terurai indah, diterpa angin pagi. Rosie terdiam sesaat, namun Tono segera menggoda. "Rosie, kalau dilihat terus begitu, nanti Desi meleleh." "Berhenti bercanda, Tono," saut Rosie, mencoba menyamarkan wajahnya yang mulai memerah. Setelah semuanya berkumpul, mereka berangkat ke pantai dengan tawa dan cerita yang mengiringi perjalanan. Hasan duduk di belakang Ridwan sambil memeluk
erat agar tidak terjatuh. Mas Ridwan, nanti aku mau main pasir ya. Jangan lupa ajarin bikin istana, pintanya dengan penuh semangat. Tenang, bocah kecil. Kamu bakal jadi raja di istana pasir kita, jawab Ridwan sambil tertawa. Setibanya di pantai, ombak menyambut mereka dengan suara gemuruh yang menenangkan. Desi memandang ke arah laut dengan penuh kekaguman. Indah sekali ya. Aku nggak pernah bosan melihat laut, katanya. Ya, aku juga. Tapi hari ini laut jadi lebih indah karena ada kamu di sini, sahut Rosie dengan nada lembut. Desi tersenyum, lalu menampar bahu Rosie. Kamu ini pintar sekali membuat orang tersipu. Sementara itu, Tono dan Ridwan langsung berlari ke udara, mengumumkan kegembiraan. Ayo, siapa yang bisa berenang sampai ke batu itu lebih dulu? Tantang Ridwan. Kalahkan aku kalau bisa, Ridwan, teriak Tono sambil melompat ke udara. Hasan duduk di tepi pantai, sibuk membuat istana pasir dengan tangan kecilnya. Mas Rosie, lihat istana pasirku, bagus kan? Serunya. Bagus sekali, Hasan. Kamu berbakat jadi arsitek, jawab Rosie sambil mengacak-acak rambut adiknya. Desi duduk di samping Rosie, memandang ke arah ombak yang terus menggulung. Aku senang sekali hari ini. Terima kasih sudah mengajakku, Rosie. Senang melihatmu bahagia, Desi. Saya harap hari-hari seperti ini bisa sering kita lalui bersama, jawab Rosie dengan mengumpulkan penuh makna. Hari itu berlalu dengan canda, tawa, dan kenangan yang terukir dalam hati mereka. Hasan yang lelah tertidur di bahu Ridwan saat perjalanan pulang. Tono terus bercerita tentang bagaimana ia berhasil memenangkan lomba berenang, sementara Desi dan Rosie saling bertukar pandangan dengan senyum yang tidak pernah hilang dari wajah mereka. Pagi itu, Rosie gelisah duduk di ruang tamu, menunggu keberanian untuk berbicara dengan Sulis dan Pak Warso. Hasan yang melihat kakaknya mondar-mandir hanya bisa tertawa kecil. Kak, kamu kayak mau ujian aja. Jangan terlalu tegang, ucap Hasan sambil memakan pisang goreng. Ini lebih dari ujian, Has. Kalau gagal aku nggak tahu harus bagaimana, jawab Rosie sambil menghela napas panjang. Tak lama kemudian, Sulis muncul dari dapur membawa teh. Rosie, ada apa pagi-pagi sudah datang, ada yang mau dibicarakan? Tanyanya ramah. Rosie berdiri kaku, mencoba menyusun kata-kata. Ibu Pak Warso ada di rumah, saya mau membicarakan sesuatu yang penting, katanya, mencoba terdengar tenang. Sulis mengangguk. Sebentar ya, saya panggilkan. Pak Warso keluar dari kamar dengan wajah penasaran. Rosie, apa kabar? Ada urusan apa pagi ini? Tanyanya sambil duduk di kursi. Rosie menelan ludah, lalu memulai. Pak Warso, Bu Sulis, saya kesini karena ingin meminta restu. Saya berniat menikahi Desi. Sulis terdiam sejenak lalu matanya berkaca-kaca. Kamu serius, Rosie? Sudah yakin dengan keputusan ini? Tanyanya dengan suara lembut. Saya serius, Bu. Saya ingin membahagiakan Desi dan membangun keluarga yang baik bersamanya, jawab Rosie tegas. Pak Warso tersenyum, lalu menampar bahu Rosie. Kamu anak yang baik, Rosie. Saya percaya kamu bisa menjaga Desi. Kalau Desi bahagia, denganmu aku juga bahagia, ucapnya. Sulis mengusap air mata yang mulai menetes. Kami restui, Rosie, jaga Desi baik-baik ya, katanya dengan penuh haru. Malam harinya Rosie mengajak Desi berjalan di pematang sawah yang diterangi sinar bulan. Angin menampilkan malam lembut, membuat suasana semakin syahdu. Desi, malam ini aku mau ngomong sesuatu, ujar Rosie sambil menggenggam tangan Desi. Apa itu, Rosie? Kok kelihatannya serius sekali? Tanya Desi penasaran. Rosie berhenti di tengah jalan, lalu tergeletak di hadapan Desi. Desi, aku ingin menghabiskan sisa hidup bersamamu. Aku sudah meminta restu dari orang tuamu. Maukah kamu menikah denganku? Tanyanya sambil membuka kotak kecil berisi cincin sederhana. Desi tertegun, matanya langsung berkaca-kaca. Rosie,
Aku tidak mengira kamu akan melamar secepat ini, katanya dengan suara bergetar. Jadi, bagaimana penjelasannya? Tanya Rosie, menunggu dengan penuh harap. Desi mengangguk sambil tersenyum lebar. Aku mau Rosie, aku mau menikah denganmu, jawabnya sambil meneteskan air mata bahagia. Rosie bangkit dan memeluk Desi erat. Terima kasih Desi. Aku janji akan selalu membuatmu bahagia, bisiknya. Malam itu menjadi malam yang penuh kebahagiaan. Di bawah langit penuh bintang, dua hati mengikat janji untuk memulai perjalanan hidup bersama. Pagi itu, rumah Rosie ramai dengan suara tawa dan diskusi. Hasan berlarian membawa daftar tamu undangan sambil sesekali bertanya kepada Sulis. Bu, nama Pak Sugeng sudah masuk daftar kan? Dia teman akrab Bapak, jangan sampai lupa, ujar Hasan penuh semangat. Sudah. Kamu ini cerewet sekali, jawab Sulis sambil tertawa kecil. Di ruang tamu Rosie dan Ridwan sedang membahas dekorasi. Ridwan, kamu yakin tema warna emas dan putih cocok untuk pelaminan? Tanya Rosie dengan wajah serius. Tenang aja Zed, aku udah survei beberapa contoh. Warnanya bikin suasana terlihat elegan, jawab Ridwan yakin. Tono yang duduk di sudut ruangan menyahut, kalau ada yang kurang kita bisa menambahkan lampu gantung biar lebih terang. Aku kenal tukang dekorasi yang bagus. Di rumah Desi suasana tak kalah sibuk. Desi sedang mencoba beberapa gaun bersama Ernie di dalam ruangan. Des, gaun yang ini cantik banget. Lihat bordirannya detail sekali, kata Ernie sambil memegang sarung tangan berwarna putih. Desi memandang cermin sambil tersenyum. Saya suka yang ini, tapi takut terlalu sederhana. Apa tidak terlalu biasa untuk acara besar nanti? Tanyanya ragu. Justru itu yang membuat kamu terlihat anggun. Ingat kecantikanmu yang utama, bukan bajunya, jawab Ernie berjanji. Sulis masuk membawa beberapa aksesoris kepala. Desi, coba pakai mahkota kecil ini, pasang di rambutmu, biar lebih menonjol, katanya sambil menyematkan mahkota di kepala Desi. Desi tertawa kecil. Bu, aku jadi merasa seperti putri raja. Itu karena kamu memang putri kami Des, jawab Sulis dengan lembut. Sore hari. Selamat pagi Pak Karta, sapa Warso dengan hormat. Halaman, Warso, silakan duduk. Apa yang membawa kalian kemari pagi-pagi begini?
balas Pak Karta sambil mempersilakan mereka duduk. Kami ingin meminta saran, Pak. Tanggal apa yang baik untuk pernikahan Desi dan Rosie? Jelas Sulison. Pak Karta tersenyum bijak, lalu mengambil kalender besar di atas meja. Pernikahan itu momen sakral. Kita harus memilih hari yang membawa berkah. Sambil memeriksa tanggal-tanggal. Setelah beberapa saat, Pak Karta menunjuk sebuah tanggal. Tanggal 15 bulan depan adalah waktu yang tepat. Hari itu jatuh pada hari Jumat. Waktu yang baik untuk memulai kehidupan baru, katanya, dengan mantap. Terima kasih Pak Karta. Kami sangat menghargai bantuan Anda, ujar Warso dengan lega. Semoga acara berjalan lancar, dan pernikahan mereka membawa kebahagiaan, jawab Pak Karta penuh doa. Sore harinya, keluarga berkumpul di rumah Rosie untuk membahas hasil dari Pak Karta. Ridwan membuka pembicaraan dengan semangat. Yah, jadi, tanggal 15 ya? Kalau begitu kita harus mulai mempercepat semua persiapan. Aku bisa mengurus catering dan dekorasi, kata Ridwan sambil mencatat sesuatu di buku kecilnya. Tono menimpali. Saya akan membantu dengan transportasi. Kalau ada barang-barang yang perlu diantar bilang saja. Bagaimana dengan daftar undangan? Sudah selesai kan? Tanya Sulis kepada Desi. Desi mengangguk. Sudah Bu, tinggal dicetak dan dibagikan saja, jawabnya sambil tersenyum. Rosie yang duduk di samping Desi menatap dengan lembut. Kamu pasti capek, Des. Kalau ada yang perlu dibantu, jangan ragu bilang ya, katanya dengan nada penuh perhatian. Aku baik-baik saja Rosie. Yang penting kita berdua bekerja sama, jawab Desi sambil memegang tangan Rosie. Hasan yang duduk di lantai sambil memainkan kertas bertanya. Kak Rosie, nanti aku jadi pembawa cincin kan? Tentu saja Hasan. Kamu pasti bisa melakukannya dengan baik, jawab Rosie sambil mengacak rambut adiknya. Di akhir pertemuan, Tono berpesan kepada Rosie. Jangan lupa jaga kesehatanmu Zee. Jangan terlalu memaksakan diri. Hari besar sudah dekat. Rosie sambil tersenyum mengangguk. Ya Ton, aku akan mengingat pesananmu. Malam itu ketika Rosie dan Desi duduk berdua di beranda rumah, Rosie memandang langit penuh bintang. Aku masih nggak percaya Des. Sebentar lagi kita akan memulai hidup baru bersama, ucapnya penuh haru. Aku juga Rosie. Tapi aku yakin, semuanya akan indah karena kita menjalani ini dengan cinta, jawab Desi sambil menatap Rosie dengan penuh keyakinan. Mereka berdua duduk dalam keheningan, menikmati malam yang membawa harapan besar untuk hari-hari bahagia di depan mata. Pagi itu, rumah Rosie dipenuhi suasana ceria. Di ruang tamu Sulis sedang merapikan tumpukan undangan yang baru saja selesai dicetak. Rosie, ayo cepat, kita harus mulai membagikan undangan ini. Jangan sampai ada yang terlupa, ujar Sulis sambil memberikan satu set undangan kepada putranya. Siap Bu, Hasan bawa ini ke motor ya, kata Rosie sambil menyerahkan beberapa undangan kepada adiknya. Iya Kak, tapi nanti aku boleh minta jajan kan? Saud Hasan sambil tertawa kecil. Tak lama kemudian Desi dan Warso tiba. Desi membawa tas berisi undangan lainnya. Aku sudah siap Rosie, kita mulai dari mana dulu? Tanyanya sambil tersenyum. Mulai dari rumah Pak Karta dulu Des. Kita harus memprioritaskan tetua desa, jawab Rosie sambil memeriksa daftar nama. Ketika mereka tiba di rumah Pak Karta, pria tua itu menyambut dengan ramah. Ah, Rosie dan Desi. Masuk dulu, duduk sebentar, katanya sambil mempersilakan mereka masuk. Terima kasih Pak. Ini undangan untuk pernikahan kami. Kami harap Bapak bisa hadir, kata Desi dengan sopan sambil menyerahkan undangan. Tentu saja nak. Doa saya semoga pernikahan kalian berjalan lancar dan membawa berkah, ucap Pak Karta sambil membaca undangan itu. Setelah dari rumah Pak Karta, mereka melanjutkan ke rumah-rumah tetangga lainnya. Di rumah Bu Erni, Desi disambut hangat oleh sahabatnya. Desi, wah, akhirnya hari besarmu sudah dekat juga. Aku senang sekali, ujar Bu Erni sambil memeluk Desi. Terima kasih Erni, jangan lupa datang ya, jawab Desi sambil menyerahkan undangan. Tentu saja,
Apa yang bisa aku bantu? Kalau butuh tambahan makanan, bilang saja, tawar Ernie dengan antusias. Semua sudah diatur, tapi kalau butuh pasti aku kabari, sahut Desi dengan senyum lebar. Sementara itu Ridwan dan Tono membantu menyebarkan undangan ke wilayah lain di desa. Ridwan, kamu ambil bagian utara, aku yang selatan, ujar Tono sambil mengatur pembagian wilayah. Oke Ton, tapi jangan lupa, nanti sore kita cek lagi daftar ini biar nggak ada yang kelewat, balas Ridwan sambil mengangkat kantong undangan. Suatu pagi ketika mereka kembali berkumpul di rumah, Sulis menanyakan perkembangan. Bagaimana? Sudah selesai semuanya? Hampir Bu, tinggal beberapa rumah di ujung desa, nanti aku dan Desi ke sana, jawab Rosie sambil mengelap keringat. Bagus, tapi jangan sampai lelah, hari besar kalian sudah dekat, ujar Sulis penuh perhatian. Malam itu, Rosie dan Desi duduk di teras rumah sambil berbincang. Capek juga ya Des, tapi rasanya menyenangkan melihat semua orang senang dengan kabar ini, kata Rosie sambil tersenyum. Aku juga merasakan hal yang sama. Rasanya seperti mimpi Rosie. Aku sangat bersyukur, jawab Desi sambil menyandarkan kepala di bahunya. Mereka memandang langit malam bersama, merasakan kebahagiaan yang memenuhi hati. Tak ada yang lebih indah daripada berbagi kebahagiaan dengan orang-orang yang mereka sayangi. Sayangnya, langit tampak gelap dan mendung. Rosie membuka undangan yang tersisa di meja. Des, ini undangan terakhir. Kita antarkan sekarang saja ya. Sambil mengenakan jaket, Desi mengangguk. Iya, aku juga ingin semua menyelesaikan hari ini. Tapi sepertinya langit akan turun hujan Rosie, jawabnya dengan nada ragu. Tidak apa-apa, kita bawa jas hujan. Pokoknya ini rumah terakhir, ujar Rosie berjanji sambil meraih kunci motornya. Saat mereka melaju di jalan, tetesan-tetesan hujan mulai turun. Rosie, hati-hati ya, jalanan jadi licin, ucap Desi sambil memeluk erat pinggangnya. Ya Des, aku tahu, jawab Rosie sambil mengurangi kecepatan. Tiba-tiba, hujan turun semakin deras, membuat pandangan mereka terbatas. Desi mencoba membuka jas hujan di tas. Aku bantu pasang jas hujan dulu Rosie, katanya sambil menarik tas resleting. Des, tunggu, kita cari tempat berteduh dulu, ujar Rosie sambil mencoba mencari tempat aman di pinggir jalan. Namun, sebelum sempat berhenti, sepeda motor tergelincir karena jalan yang berlumpur. Rosie, hati-hati, teriak Desi panik. Rosie mencoba mengendalikan motornya. Des, ambil kuat-kuat, teriakannya, tetapi motor semakin sulit dikendalikan. Dalam sekejap, motor mereka melaju tak terkendali menuju pohon besar di pinggir jalan. Rosie, Desi berteriak keras, namun suara itu menghilang seiring suara dentuman keras ketika motor menabrak pohon. Beberapa warga yang mendengar suara benturan keluar dari rumah mereka. Ada kecelakaan, cepat bantu, teriak seorang pria sambil berlari ke arah mereka. Seorang wanita parubaya mendekat dan menutupi mulutnya dengan tangan sambil berteriak. Ya Tuhan, mereka terluka parah. Rosie terbaring di tanah dengan darah mengalir dari dahinya. Matanya terbuka setengah, mencoba memanggil Desi. Desi, Desi, kamu di mana? Suaranya terdengar lemah. Desi tergeletak beberapa meter dari motor tak sadarkan diri. Wajahnya penuh luka dengan darah yang mengalir perlahan. Cepat panggil ambulans, teriak seorang pria lainnya sambil mencoba menahan darah di kepala Rosie dengan kain seadanya. Tolong, selamatkan Desi, bisik Rosie dengan suara hampir tak terdengar. Warga mencoba memberikan pertolongan terbaik. Seorang pria menatap Rosie dengan wajah penuh belas kasih. Nah, bertahanlah. Bantuan sedang dalam perjalanan, katanya sambil menggenggam tangan Rosie. Desi, aku. Suara Rosie semakin pelan sebelum akhirnya ia kehilangan kesadaran. Ketika ambulans tiba,
suasana menjadi semakin mencekam. Warga membantu mengangkat tubuh Rosie dan Daisy ke tandu. Tangis beberapa orang terdengar mengiringi kepergian mereka menuju rumah sakit. Semoga mereka bisa selamat. Ya Tuhan, tolonglah mereka, ucap seorang wanita sambil menghapus air matanya. Namun di dalam ambulans, suara detak monitor mulai melemah. Para medis bekerja keras mencoba menyelamatkan mereka. Pasien laki-laki masih bernapas, tapi yang perempuan, denyut nadinya lemah sekali, ujar salah satu petugas dengan nada serius. Tangisan dan doa warga desa menjadi saksi malam itu, ketika sebuah kebahagiaan berubah menjadi tragedi yang menyayat hati. Ketika kabar kecelakaan itu sampai ke desa, suasana berubah begitu cepat. Hasan yang sedang bermain di halaman rumah berlari menuju rumah orang tuanya. "Ayah! Ayah! Ada apa? Ayah!" teriaknya panik. Warso yang sedang duduk di teras hanya menatap kosong. "Hasan, ada apa nak?" jawabnya dengan suara gemetar. "Kecelakaan. Rosie dan Daisy, mereka... Hasan hampir tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena tangisannya semakin keras. Sulis yang berada di dalam rumah langsung mendengar suara gemuruh anaknya. "Hasan, kenapa? Apa yang terjadi?" tanyanya sambil berlari keluar. Ketika mendengar kata kecelakaan, Sulis terhuyung-huyung ke arah Warso. "Apa maksudmu, Hasan? Apa yang terjadi dengan Daisy?" teriaknya dengan suara penuh kekhawatiran. Daisy, kata Hasan sambil terisak. Sulis jatuh pingsan begitu saja. Warso yang kaget berlari langsung mendekati dan menangkap tubuhnya. "Suli, jangan seperti ini," serunya cemas. Sementara itu, Ridwan dan Tono berlari ke rumah Warso begitu mendengar kabar yang membuat hati mereka hancur. "Rosie, Daisy, mereka bagaimana, Warso?" tanya Ridwan dengan nada tertahan, berusaha tegar di tengah kesedihannya. Daisy tidak selamat, Ridwan," jawab Warso dengan suara berat. Ia masih memandang kosong, seolah tidak percaya dengan kenyataan yang ada di hadapannya. Tono menggenggam tangan Warso dengan erat. "Warso, kita harus kuat. Kita semua harus kuat untuk mereka," katanya. Tapi suaranya sudah terhenti karena tangis yang hampir rusak. Hasan yang berada di samping ibunya mencoba menggemparkan tubuh Sulis yang pingsan. "Ibu, bangun ibu, tolong bangun," teriakannya sambil menangis. Ridwan memeluk Hasan yang semakin tak bisa berhenti menangis. "Sabar, Hasan. Sabar. Kita akan melalui ini bersama," kata Ridwan pelan, meski dirinya sendiri tak bisa menahan air mata. Tono yang berada di samping mereka juga terlihat berusaha menguatkan diri. "Ini semua sangat berat, tetapi kita harus bertahan. Untuk Rosie dan Daisy," katanya sambil mengusap air mata yang mengalir di wajahnya. Warso akhirnya duduk di kursi, tangan yang gemetar memegang foto Rosie yang ada di meja. "Semua mimpi kami, mimpi mereka, hancur begitu saja," bisiknya dalam kesedihan yang mendalam. Hasan menatap ayahnya dengan mata sembab. "Tapi Pak, kenapa ini harus terjadi? Kenapa mereka? Kenapa Daisy?" Air mata mengalir di wajah Warso, namun ia tak bisa menjawab. Hanya ada kesedihan yang mendalam di hatinya. "Ayah, kenapa?" Hasan bertanya lagi, suaranya hampir tak terdengar. Sementara itu di rumah Daisy, Ernie dan beberapa saudara Daisy berkerumun, juga dipenuhi dengan kesedihan yang sama. "Daisy, kenapa kamu harus pergi begitu cepat?" Ernie menangis histeris. Sementara ibunya, yang sudah tua, hanya bisa duduk diam dengan mata yang kosong. "Daisy, anakku, kenapa kamu meninggalkan ibu?" kata Sulis, yang sudah sadar, memandang kosong ke arah pintu. Ia tak tahu harus bagaimana menghadapinya. Di tengah-tengah keheningan itu, tangisan berkumpul menjadi satu suara, menggema di seluruh desa. Semua orang merasakan kehilangan yang tak terlukiskan,
dan mimpi bahagia yang seharusnya menyertai Rosie dan Daisy kini berubah menjadi kenangan pahit. Tidak ada kata yang mampu menenangkan kesedihan yang begitu mendalam. Warso menundukkan kepala. Matanya merah karena terus menahan tangis. Daisy, Rosie, kenapa harus seperti ini? Ucapnya, suaranya pecah. Hasan hanya bisa terisak di pelukan Ridwan dan Tono yang menatap wajah Warso dengan penuh duka. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menenangkan mereka semua. Hanya ada kesedihan yang membungkus hati mereka. Langit mendung ketika pemakaman Daisy dan Rosie dimulai. Di sepanjang jalan menuju kuburan, suara isak tangis tak bisa dihentikan. Hasan menggenggam tangan Ernie dengan erat, mencoba menenangkan diri meski hatinya begitu hancur. Ernie, bagaimana ini semua bisa terjadi? Kata Hasan. Suara serak karena tangisan yang tak henti-hentinya. Ernie mengusap air mata di pipinya. Aku juga tak tahu, Hasan. Ini terlalu cepat, terlalu berat. Jawabnya, berusaha menenangkan teman kecilnya yang selalu terlihat kuat. Di sisi lain Ridwan dan Tono berdiri tegak, namun wajah mereka menunjukkan kesedihan yang begitu mendalam. Tono menggigitnya, mencoba menahan tangis. Aku janji, Rosie. Aku janji akan menjaga Daisy, menjaga semua kenangan indah bersama. Kalian, bisiknya hampir tak terdengar. Ridwan menatap tanah di bawah kaki mereka. Matanya berkilau karena menahan udara mata. Bagaimana kita bisa melanjutkan hidup setelah ini, Tono? Aku tidak tahu bagaimana melanjutkannya tanpa mereka berdua. Tono mengalihkan ke kuburan yang sudah digali, mencoba menenangkan Ridwan. Kita harus kuat, Ridwan. Rosie dan Daisy pasti ingin kita terus berjalan. Kita harus menjaga keluarga mereka. Kita harus menjadi lebih kuat, kata Tono. Meski suara gemetar dan pandangan mata mengalir tanpa bisa dihentikan. Sulis, yang duduk di bangku, hampir tak mampu berdiri. Raut kosong wajahnya, matanya merah karena terus menangis. Daisy, anakku. Kenapa kamu pergi begitu cepat? Kenapa kamu tinggalkan ibu, nak? Isaknya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Warso menggenggam erat tangan Sulis, berusaha memberikan kekuatan yang tak bisa mereka temukan. Sulis, kita harus kuat, Sulis. Meski hati kita hancur, kita harus tetap hidup untuk mereka, untuk mengenang mereka, katanya. Suara terputus-putus karena tangisan yang semakin deras. Hasan yang masih menggenggam tangan Ernie, menatap liang kubur yang semakin dalam. Kenapa, Bu? Kenapa Rosie harus pergi bersama Daisy? Bukankah mereka seharusnya hidup bahagia? Katanya sambil menundukkan kepala. Ernie menatap Hasan dengan wajah penuh haru. Hasan, kita tak bisa mengubah takdir. Semua ini adalah kehendak Tuhan. Kita hanya bisa berdoa agar Rosie dan Daisy tenang di sana. Katanya dengan suara pelan, berusaha menenangkan hati mereka yang terluka. Suasana di sekitar pemakaman semakin berat. Para tetangga dan saudara yang hadir hanya bisa diam. Tidak ada kata yang bisa menghibur kesedihan yang begitu mendalam. Semua yang hadir merasakan kehilangan yang tak terhingga. Dan air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Sulis akhirnya berdiri, meski tubuhnya gemetar. Daisy, maafkan ibu, nak. Ibu tak bisa melindungimu. Maafkan ibu yang tak bisa menyelamatkanmu, katanya sambil terisak, suaranya penuh penyesalan. Warso yang berdiri di atasnya, memegang bahunya dengan lembut. Sulis, jangan seperti ini. Kita akan bertahan. Demi mereka, demi kenangan indah bersama mereka, ujar Warso dengan suara berat. Desa itu seolah terhenti, membeku dalam kesedihan. Tak ada suara lain selain isak tangis yang menggema di udara. Keluarga yang telah kehilangan dua orang yang mereka cintai merasa seolah-olah dunia ini tak lagi memiliki makna. Mereka hanya bisa duduk, diam, dan merasakan kehilangan yang begitu dalam. Tono, yang sejak tadi menjawab, akhirnya berkata dengan suara yang bergetar.
Aku tidak bisa melupakan kalian. Rosie, Daisy, kalian akan selalu ada dalam ingatanku. Ridwan mengangguk, matanya masih berkaca-kaca. Aku juga tidak akan pernah melupakan kalian berdua. Aku janji, katanya dengan suara pecah. Pemakaman itu berlanjut dengan segala kesedihan yang tak terungkapkan. Semua orang yang hadir di sana merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Kehidupan mereka berubah dalam sekejap. Semua harapan, semua impian, hancur begitu saja. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain menangis, mengenang. Mereka yang telah pergi terlalu cepat, tahun demi tahun berlalu, namun kenangan tentang Rosie dan Daisy tak pernah pudar. Bagi mereka yang mencintai mereka, waktu hanya membuat kenangan itu semakin berharga, meski menyakitkan. Hasan, yang dulu kecil dan sering bermain dengan Rosie, kini tumbuh menjadi pria yang penuh kebijaksanaan. Setiap kali melihat foto kakaknya di dinding rumah, ia tersenyum dengan penuh rasa sayang, meski ada kesedihan yang tetap menempel di wajahnya. Kak Rosie selalu memberi pelajaran tentang kekuatan, tentang bagaimana menghadapi hidup meski terkadang tak adil. Katanya kepada Ernie yang sering menemani ke makam Sulis dan Warso, meski sering terisak dalam doa mereka, selalu berusaha tegar. Kami tak pernah berhenti mencintaimu anakku. Kami selalu berdoa agar kamu dan Daisy tenang di sana, di tempat yang penuh kedamaian. Ucap Sulis setiap kali malam tiba. Tangan orang tuanya menggenggam tangan Warso, yang seringkali tampak termenung, mengingat bagaimana kebahagiaan itu hilang begitu cepat. Ridwan dan Tono, meskipun hidup terus berjalan, selalu menjaga makam Rosie dan Daisy dengan penuh perhatian. Mereka datang setiap minggu membersihkan area sekitar makam, dan terkadang berbincang tentang kenangan yang mereka bagi bersama. Rosie, Daisy, kalian tetap ada di sini di hati kami, kata Ridwan sambil memandang dengan haru. Tono seringkali mengangguk. Tak ada yang bisa menggantikan kalian, tapi kami akan selalu menjaga kenangan ini. Tidak akan pernah ada yang lupa. Desa itu, yang dulu penuh dengan tawa dan kegembiraan dari pasangan muda itu, kini terasa sepi, namun penuh dengan kenangan. Setiap sudut desa menyimpan cerita tentang Rosie dan Daisy, tentang cinta yang begitu tulus, dan tentang perjalanan yang tak pernah mereka bisa selesaikan bersama. Mereka yang pernah mengenal pasangan ini sering menceritakan kisah mereka kepada anak-anak mereka, mengingatkan mereka bahwa hidup ini penuh dengan kenyamanan. Sebuah kisah cinta yang tak berakhir dengan kebahagiaan dunia, namun tetap hidup di dalam hati semua orang yang pernah terhubung dengan mereka. Kenangan tentang Rosie dan Daisy menjadi abadi, seperti aliran sungai yang terus mengalir, meski tidak lagi terlihat, tetapi selalu ada, mengalir dalam ingatan. Daisy dan Rosie, meskipun sudah pergi, cinta mereka tetap menjadi bagian dari kehidupan setiap orang yang pernah mencintai mereka, menjadi pengingat bahwa cinta yang tulus tak akan pernah hilang, bahkan setelah kehidupan ini berakhir.